Kisah klasik pemasaran, The Guinness Book of Records berawal dari ide sederhana. Salah satu produk yang paling lama bertahan di dunia adalah Guinness yang telah beroperasi lebih dari 250 tahun di industri minuman bir. Produk ini memiliki berbagai ciri dan karakteristik khas yang mudah diidentifikasi. Memang banyak kebijakan dan hal menarik sepanjang perjalanan perusahaan, termasuk bagaimana perusahaan berhasil membuat salah satu buku paling dikenal dunia yang berawal dari ide sederhana. Tentu banyak di antara kita yang mengenal The Guinness Book of Records. Buku ini secara konsisten diperbarui setiap tahun dan selalu menarik perhatian banyak orang. Pada intinya, buku ini memuat berbagai rekor dunia hasil dari tindakan atau karya cipta manusia. Buku ini diakui dalam lingkup internasional dan mungkin menjadi pihak pencatat rekor yang paling dikenal orang. Ide ini muncul pada tanggal 10 November pada tahun 1951 di Irlandia. Saat itu Managing Director Guinness, Sir Hugh Beaver, sedang berburu bersama beberapa rekan di sungai Slaney. Mereka saling berdebat mengenai burung-buruan di Eropa yang terbang paling cepat. Untuk mencari tahu kebenarannya, Hugh mencoba mencari referensi yang dapat dipercaya. Setelah mencoba beberapa lama, Hugh tidak dapat menemukan sumber yang cukup memuaskan. Dari situlah ia menyadari peluang membuat buku yang memuat semua informasi mengenai pencapaian yang tidak biasa. Setelah kembali ke kantor, Hugh berdiskusi dengan salah satu karyawan Guinness yang bernama Christopher Catway. Christopher seorang mantan atlet yang cukup antusias menanggapi ide awal itu dan mengusulkan ide tambahan, yaitu buku sebaiknya juga membuat rekor prestasi yang dilakukan atau hasil karya manusia. Untuk mewujudkannya, Christopher merekomendasikan pengerjaan buku diserahkan kepada rekan satu alma maternya, yaitu sepasang saudara kembar yang bernama Norris dan juga Ross McWhirter. Seperti Chris, dua bersaudara ini pun mantan atlet dan juga memiliki kantor pencari fakta. Dengan pengalaman yang dimiliki dan minat pada dunia olahraga, Christopher yakin kedua orang ini dapat mewujudkan visi Hugh. Edisi awal buku The Guinness Book of Records diterbitkan pada bulan Agustus 1954 sebanyak 1.000 eksemplar dan dibagikan secara gratis. Setahun setelahnya, Guinness Book of Records berhasil membuka kantor sendiri dan meluncurkan buku yang telah diperbarui setebal 198 halaman pada tanggal 17 Agustus 1955. Buku ini dengan cepat direspons positif oleh masyarakat Inggris. Tingkat penjualannya meningkat dengan cepat hanya dalam waktu singkat dan berhasil menduduki posisi buku terlaris di Inggris sebelum Natal pada tahun 1955. Buku ini menjadi salah satu buku paling terkenal sepanjang masa. Sebagai gambaran, saat ini Guinness berhasil menjual lebih dari 3,5 juta eksemplar buku per tahun. Websitenya dikunjungi oleh lebih dari 11 juta pengunjung per tahun dan merupakan salah satu merek yang paling dikenal di dunia. Di Inggris sendiri perkiraan ada lebih dari 10 juta keluarga yang memiliki buku ini. Setiap event yang diselenggarakan oleh Guinness mempunyai nilai publikasi yang dapat mencapai $250.000. Nilai ini belum termasuk nilai sponsor, iklan, dan lain sebagainya. Berawal dari ide sederhana, Guinness berhasil membuat buku yang membantu mendongkrak pembangunan merek perusahaan. Baik secara langsung maupun tidak langsung, buku ini membuat pencitraan Guinness, terutama dalam hal meningkatkan brand awareness. Belum lagi setiap event, usaha pemecahan rekor perusahaan dapat memanfaatkannya untuk mempromosikan produk.